Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pertanyakan keaslian ijazah puluhan orang mendatangi kediaman Joko Widodo di Kota Solo. Akibat modus kencan sesama jenis melalui aplikasi kencan, seorang pria warga Kabupaten Semarang kehilangan motor, uang, dan ponsel. Meski harga emas terus naik, minat warga untuk membeli logam mulia masih tinggi. Pembacokan sadis terjadi di Kabupaten Rembang. 2 pemuda terluka parah. Usai peristiwa tersebut, polisi membekuk 3 orang. 2 diantaranya masih di bawah umur. Pembacokan terjadi di Jalan Raya Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, seusai menonton pentas dangdut 5 April lalu. Awalnya, 2 korban warga Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, naik sepeda motor berboncengan, tiba-tiba dihadang sekelompok orang. Diduga sudah ada masalah sebelumnya dengan warga Desa Wiroto, sehingga tersangka mencari sasaran dari kampung tersebut. Motor korban langsung dihentikan, kemudian tersangka melakukan pembacokan secara membabi buta. Akibatnya, 2 korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. R. Sutarso, Rembang hingga kini. Usai kejadian, para pelaku melarikan diri, namun 3 orang akhirnya ditangkap polisi di Kudus saat akan kabur ke Jakarta. Semuanya merupakan warga desa Maguan, Kecamatan Kaliori, tetangga desa korban. 1 pelaku sudah dewasa, sedangkan 2 lainnya masih anak-anak di bawah umur. Kemudian setelah mendengar jawaban dari korban tersebut, pelaku AST yang membawa celurit tanpa berkata-kata langsung membacok korban yang bernama saudara F dari arah depan. Pada saat itu saudara F menghindar mengenai korban saudara H, karena pada saat itu saudara H berada di belakang saudara F, pelaku AST melakukan pembacokan kembali secara cukup membabi buta. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Darurat, Pengeroyokan, dan Perlindungan Anak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, akibat modus kencan sesama jenis melalui aplikasi kencan, seorang pria warga Kabupaten Semarang kehilangan motor, uang, dan ponsel. Pelaku telah ditangkap polisi dan ternyata adalah residivis kasus yang sama. Rahmat Basuki 36 tahun warga Gunung Pati Kota Semarang dan Aziz Mahmudi 31 tahun warga Musi Banyuasin Jambi ditangkap polisi. Keduanya telah menjadi tersangka pencurian motor dengan modus kencan sesama jenis di hotel. Korban berinisial A 24 tahun warga Pabelan Kabupaten Semarang melaporkan keduanya karena kehilangan motor dan barang berharga lainnya. Sang pelaku Rahmat Basuki merupakan seorang residivis kasus yang sama berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan. Tersangka mengajak korbannya kencan di sebuah hotel pada 27 Maret yang lalu, diantar oleh tersangka Aziz Mahmudi. Setelah menggondol motor dan handphone korban, para pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap polisi. Dan dari hasil penyelidikan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di wilayah Kartosuro kurang lebih 2 minggu setelah kejadian. Jadi untuk pelaku utama RB dengan AM ini juga ada hubungan. Tersangka Rahmat Basuki merupakan residivis yang telah melakukan tindak pidana serupa 2 kali di Pekalongan. Melalui aplikasi Wala, Pak. Emang targetnya cowok-cowok gitu ya, Mas? Iya. Sudah berkeluarga belum, Mas? Sudah, tapi sudah bercerai. Punya anak? Ada 2. Kini polisi kembali menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi selanjutnya, pelaku pemalsu sertifikat tanah di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak ditangkap polisi. Modus pemalsuan yang digunakan untuk proses penerbitan sertifikat hak milik. Ancaman 7 tahun penjara menanti pelaku.
Apa Mas? Sertifikat. Rizko Andria, 36 tahun, warga Kota Malang, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat tanah. Ia dituduh telah memalsukan 3 sertifikat tanah milik warga di Desa Benung Rejo, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kasus pemalsuan sertifikat tanah bermula dari tersangka yang mendatangi korban dengan mengaku sebagai biro jasa pengurusan tanah. Korban bermaksud meminta bantuan balik nama 3 sertifikat tanah turun waris dari almarhum suaminya kepada dirinya. Korban diminta uang sebesar 9 juta rupiah, namun tersangka tidak mau menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada korban. Tersangka kemudian mengirim 1 sertifikat tanah melalui jasa paket. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melakukan cross-check. Hasilnya, terdapat pemalsuan terhadap sertifikat tanah korban. Setelah kami lakukan pengecekan BPN, sertifikat ini, perubahan sertifikat ini tidak pernah ada didaftarkan di BPN. Kemudian kami tanyakan kepada pihak notaris yang tertulis ini, itu juga tidak pernah menerbitkan akta waris. Nah, dari sanalah diketahui bahwa ternyata isi yang ada di sertifikat ini, perubahan balik nama itu adalah diketik sendiri oleh pihak pelaku. Jadi ini tidak diregister di BPN. Tidak ada dasar untuk perubahan balik nama itu karena semua dilakukan sendiri. Sehingga kalau sertifikat ini asli, ini adalah sertifikat dari milik korban yang diberikan kepada pelaku untuk dilakukan perubahan balik nama. Tapi isinya yang diketik sendiri sehingga perubahan itu menjadi tidak sah. Kalau yang ini untuk mengambil sisa keuangan. Mendapatkan uang lah ya? Iya, untuk itu aja motifnya. Dapat uang berapa Mas dari hasil ini? Terakhir 3.500.000. Total 10 juta. Total berarti 3 kali ya, sudah melakukan 3 kali ya totalnya ya. Tersangka kini dijerat dengan pasal pemalsuan pada akta otentik dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara. Apa Mas? Sertifikat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak.